Ia meletakkan mayat Allison di tempat tidurnya dan menghiasinya dengan mawar. Karena gara-gara telepon itu, si Dixon langsung kena stroke. Sebabnya ia ingin meminum darah kekasihnya itu. Oke, kembali lagi di 599 FM Horror Night bersama gua Oji Dan gua Irfan. Oke. Kita semua tahunya banyak sekali film-film yang menginspirasi. Betul. Oke, kayak filmnya Will Smith yang The Pursuit of Happiness. Ya. Itu menginspirasi laki-laki untuk berjuang lebih keras demi keluarga. Atau Laskar Pelangi yang menginspirasi untuk di segala keterbatasan kita tetap fight untuk menggapai mimpi. Betul. Gitu. Betul. Tapi malam ini kita akan membahas kasus-kasus kriminal yang terinspirasi dari film horor. Wow. Nah, begitu. Ini menarik sekali nih. Ya. Karena ini kisahnya kisah nyata. Kasusnya kasus-kasus nyata gitu. Yes, oke, begitu. Berdasarkan sumber dari mana itu? Sumbernya dari kapanlagi.com. Ya. Ada sebuah artikel yang berjudul 10 kasus kriminal yang terinspirasi film horor. Yang sangat menarik kami untuk membahas artikel ini karena kayaknya seru tuh di sesi horror night ini membahas seputar itu yang artikel yang bikin spooky. Yap. Silakan pertama Bung Haji. Oh, oke. Nih, untuk yang pertama guys. Tahu nggak film Nightmare on Elm Street? Iya. Ya, si Freddy Krueger tuh. Iya. Jadi dia tuh karakter sesosok makhluk pembunuh. Pembunuh dalam mimpi, tapi korbannya tuh meninggoy di dunia nyata. Nah, kayak gitu. Dan ada orang yang terinspirasi dari tokoh seperti ini. Mari kita bacakan, oke? Ya, boleh. Nah. Langsung gas. Namanya adalah Daniel Gonzalez. Nah, dia itu punya penyakit jiwa. Dia juga sangat mengidolakan sosok pembunuh bernama Freddy Krueger. Oke. Yang tenar dalam film Nightmare on Elm Street. Ia bahkan berfantasi menjadi pembunuh berantai seperti Freddy. Wow. Oke. Ia lantas berniat membunuh paling sedikitnya 10 orang. Anjir. Tapi nggak target. Karena nyatanya. Jadi nggak dapat insentif. Oke. Karena nyatanya ia membunuh 4 orang dalam 3 hari. Anjir. Ia membunuh korban-korbannya yang semuanya tewas terkena luka tusuk. Katanya ia sangat puas bisa melakukannya karena sudah merasa mirip Freddy Krueger. Serem sekali ya. Itu menurut Ipan mah dia salah pilih idola ya. Salah idola. Harusnya mengidolakan Cristiano Ronaldo. Oke. Kalau nggak Messi. Ya agar kita bisa lebih ke positif gitu. Kayak kita mengidolakan Cristiano Ronaldo misalkan ya. Wah, Cristiano Ronaldo juga tanpa istilahnya kan disebutnya bakatnya nggak terlalu ada, tapi dia tuh bekerja keras. Oke, effortnya yang luar biasa. Beda sama si Mamang ini. Si Mamang ini malah si Daniel Gonzalez. Si Daniel malah mengidolakan Freddy Krueger. Padahal kalau Daniel Gonzalez bisa mengidolakan Eloko Gonzalez. Nah, betul. Ya, Eloko Gonzalez itu seorang striker timnas zaman dulu, guys. Ya, kenapa malah mengidolakan sosok Freddy Krueger, pembunuh di dalam dunia nyata dan pembunuh di dalam alam mimpi. Dan dia dipraktekin di dunia nyata. Ngebunuh 4 orang dalam 3 hari ini serem sih. Salah kriminal itu. Asli sih. Maksudnya kita juga sebagai orang biasa gini mah nggak kepikiran tuh ada manusia yang terinspirasi dari sosok kayak gitu dan jadi ngebunuh. Sakit sih itu. Soalnya kan kita juga istilahnya ada beberapa film pembunuhan yang kita suka, tapi kan kita memposisikan film itu hanya sebagai hiburan kan, bukan sebagai buat dicontohkan. Ya, meskipun kadang filmnya tuh bagus banget sampai ke pikiran berhari-hari gitu, tapi bukannya menginspirasi untuk membunuh juga sih. Daniel Gonzalez. Si Daniel udah bubudakeun Daniel. Oke, lanjut Bung Irfan. Kalau yang ini pemuda galau nih.
Karena di judulnya aja udah ditolak gadis remaja, langsung kesetanan. Anjir, wow. Jadi ada Thierry Jaradin yang adalah supir hanya ingin mencari kekasih. Ia pun jatuh cinta kepada Alison Campbell yang usianya 15 tahun. Lebih muda 9 tahun darinya. Oke. Pada suatu hari, Terry pergi ke rumah Alison untuk bertukar kaset video dan ngobrol-ngobrol aja. Sayang, tawaran Terry ditolak mentah-mentah. Ia langsung pulang dan mengenakan kostum Ghostface. Anjir. Ya kostum Ghostface kostum si Scream kan? Dalam film Scream dan mengambil pisau dapur untuk menusuk Alison. Tak cukup itu, ia meletakkan mayat Alison di tempat tidurnya dan menghiasinya dengan mawar. Pada akhirnya ia mengakui perbuatannya tersebut pada keluarga dan kerabatnya. Anjay. Si Scream, si Ghostface teh. Kalian tahu nggak film Scream nih? Itu gokil, nonton aja. Nah, untuk Scream. Ya ada aja yang terbaru, jadi yang pakai itu gini guys, yang pakai topeng. Scream teh yang di lucu-lucukeun teh diparodikeun ku Scary Movie. Ya itu, tapi emang ada filmnya tuh sampai berapa series ya. Maksudnya itu bukan series film tapi sampai berapa Scream 1, Scream 2, Scream 3 gitu. Emang karena seru dan ada orang yang terinspirasi sabi karena si Thierry Jaradin. Oh, Thierry Jaradin. Tapi ini gini ya, Thierry Jaradin. Thierry Jaradin itu mungkin harus belajar sama Guan. Anjir. Soalnya mirip-mirip. Pertama patah hati. Oke. Kedua beda usianya 9 tahun. Pas banget tuh Jaradin sama Guan. Oke. Dan si Jaradin ini sebenarnya belum terlalu separah Guan. Kan kalau Guan tuh udah pacaran lama. Terus patah hati lah gitu. Ini Thierry Jaradin cuma ditolak nonton kan, istilahnya berarti belum jadi siapa-siapa. Belum jadi siapa-siapa kan? Tapi udah senafsu itu. Sudah senafsu itu Thierry Jaradin, Anda itu harus belajar dari Bung Irfan. Mending jadi pria galau tapi tidak membunuh ya Jaradin. Mungkin harus diubah itunya apa namanya? Mindsetnya. Ya mindset dan pilihan tontonan atau pilihan bacaannya biar nggak kayak gitu. Terlalu tersesat Anda ini Thierry. Iya. Tapi serem itu karena sampai setelah ditusuk tuh di apa tadi? Ini ditaburi mawar. Jadi agak-agak ini juga psikopat, si kepet. Jadi setelah ditusuk, si jasadnya ditaruh di kasur, ditaburi mawar. Ini sakit kan? Harusnya Jaradin setelah Anda ditolak nonton sama si gadis tadi, harusnya Anda pulang ke rumah, apalagi sama-sama driver ya. Anda bisa balik aja dari rumahnya si gadis itu, Anda ngangin aja, cari-cari suasana keliling kota ke ini Bukit Bintang tuh yang udah gelap sekarang, ngerokok, ngudut, ngelapun. Nah itu aja udah deh. Walaupun kamu patah hati tapi nggak bikin kamu masuk penjara dan berbuat kriminal. Ya sewajarnya orang aja lah ya. Iya. Sewajarnya orang aja lah, maksudnya tuh jangan diiniin banget gitu, jangan diiniin lah. Jangan diiniin banget. Dan kalau diiniin kamu Thierry Jaradin. Oke, itu si Thierry only ya. Thierry Jaradin. Thierry Jaradin. Next. Nah, ini bocil nih. Bocil ini. Siswa SMP, guys. Nah, kalau ini di filmnya dulu ya, di filmnya American Psycho. Oh iya, belum nonton sih tapi banyak reelsnya berkeliaran si Christian Bale, si Batman. Nah, tapi memang si film itu teh kan memang si karakter siapa sih ngaran artinya? Pokoknya masih karakter ya teh. Karakter psikopatnya teh memang sangat karismatik sekali. Iya. Jadi naskah yang ciamik digabungkan dengan acting yang keren, jadilah karakter psikopat ini. Jadi sebenarnya bisa dibilang wajar juga enggak sih, cuma memang sangat-sangat karismatik sih teh. Harusnya Batman backstory-nya mending ini aja deh, cocoknya. Oke ya, kita masuk ke kisahnya guys. Ya. Jadi apa tuh? Ada siswa SMP bernama Michael Hernandez. Nah, Latin itu ya. Michael Hernandez punya cita-cita yang tidak lazim. Ia ingin menjadi pembunuh berantai. Ia mengaku terinspirasi oleh film seperti American Psycho atau The Silence of the Lambs. Wah, Silence of the Lambs oke, Psycho-na parah, karismatik parah. Eta rame banget guys, recommended, cuman jangan jadi contoh ya. Jangan buat hiburan aja. Jangan diregepkeun teh. Tong diregepkeun teh lah. Itu mah tonton buat hiburan aja, itu seru banget The Silence of the Lambs tuh. Oke. Lanjut ya. Baginya, tokoh-tokoh pembunuh bayaran dalam film-film tersebut sangat menarik dan keren.
Memang keren sih. Yang dikagumi dari mereka tentu saja aksi menghilangkan nyawa orang. Dan benar saja, di usia 14 tahun, ia membunuh salah satu teman sekelasnya. Anjir. Ia paham bahwa membunuh adalah sebuah kejahatan. Tapi dalam prinsipnya, apa yang dilakukannya itu disetujui oleh Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan pun akan membantu dia keluar dari penjara. Michael Hernandez. Ini adalah ciri-ciri orang yang Apaan? orang yang sesat, guys. Jadi Makanya udah udah jelas. Makanya gua kan beragama Islam tanpa ragu. Karena di Islam itu tidak diajarkan membunuh. Kayaknya ini semua agama enggak ada. Enggak ada di ini mah Tuhanna ting naon. Tuhanna Christian Bale. Padahal Christian Bale juga nggak ngaku dia Tuhan. Dan dia 14 tahun loh ya. 14 tahun masih bocil bener. 14 tahun. Makanya kenapa film-film itu yang ya genre-genre kayak gini kan untuk sekarang ya regulasi baru kan 21 tahun ke atas tuh karena hindarkan kieu tah euy. Bocil-bocil teh imajinasinya terlalu liar euy. Nah, dan ini juga nih buat kalian ya yang milenial nih, yang mak-mak, bapak-bapak, kalau ada film yang sekiranya bakal ada adegan-adegan gore, membunuh, disturbing, jangan bawa bocil kalian ke studio. Kenapa Bioskop. sih? Studio bioskop gitu. Kenapa sih banyak banget yang karena filmnya hype, film horor hype, misalkan kayak kemarin tuh apanya? Kayak Waktu Maghrib. Enggak, Obsession mah maksudnya rata-rata mah penonton film lokal, lainnya orang mendiskriminasinya, cuman memang mindsetnya beda. Film-film yang hype, non sih karena teh Waktu Maghrib atau naolah kan ada Isya, ada adegan gore-nya. waktu Tapi duhur. Kenapa bawa-bawa bocil? Asik itu teh. Karena nggak semua film itu cocok buat semua umur. Kalau misalkan kalian soalnya kalau nggak dibawa gimana? Ya udah kalian ngalah, jangan nonton di bioskop, nanti aja nunggu kalau ada adanya Klik nonton aja di LK21. Enggak, tapi nggak direkomendasi ya. Cuman kalau gua kadang nonton di situ, cuman gak gua saranin. Oke? Oke, lanjut. Ini sekarang mungkin agak konyol nih ceritanya nih. Kocok atau konyol? Konyol karena dari konyol yang bisa membuat perut kita kocol. Oke, berarti kocok Karena dari judulnya aja udah telepon iseng berujung kematian. Wah, konyol banget. itu ya. dari film mana lah? Dari film Saw terinspirasinya. Kalian tahu film Saw pasti tahu lah. Mulanya hanya ingin melakukan telepon prank. Akhirnya dua gadis asal Tennessee terjerat hukum. Mereka menelepon seorang wanita bernama Beverly Dixon, mengirim pesan ke handphone Dixon. Oke. Isi pesan tersebut terinspirasi dari permainan penyiksaan yang dimainkan oleh Jigsaw dalam film Saw. Pesan tersebut berisi permintaan tolong karena ada seorang gadis yang terperangkap di rumah Dixon. Dalam 10 menit akan ada gas beracun yang memenuhi rumah Dixon. Tak tanggung-tanggung, gas itu dapat membunuh orang dalam 30 detik saja. Nyatanya, Dixon membaca pesan tersebut ketika sedang berada di sebuah pemakaman. Ia langsung terserang stroke. Dua gadis iseng tersebut langsung ditangkap polisi. Wah anjir. Jadi kumaha sih maksudnya? Jadi Bocil. si dua gadis itu teh, si dua bocil teh nelpon lah kasih Dixon. Isi pesannya tuh di rumah ini emang rada ambigu juga ya. Di rumahnya tuh bakal ada gas beracun. Oh, di rumah si Dixon. Di rumah si Dixon. Oke. Dalam 10 menit dari sekarang mungkin ya ngomongnya gitu. Dan bakal membunuh seisi rumah dalam waktu 30 detik aja. Tapi aneh oge sih si Dixon. Kenapa si Dixon percaya walaupun misalkan benar ya itu melempari gas ke rumahnya, kan si Dixon posisi lagi di pemakaman bukan lagi di rumah. Mungkin di rumah ada keluarganya kan. Oh iya benar. Makanya itu Benar. shock TO, dan karena gara-gara telepon itu si Dixon langsung kena stroke. Asli itu prank. Kalau gua baca prank ini, gua memilih prank apa sih? Prank jadi gembel. Itu Lu lebih gak setuju, tapi daripada ini guys, kalian aduh bener bocilnya. Dari tadi tuh rata-rata bocil sih yang belum berpikir dewasa. Makanya parenting itu
Parenting itu penting ya. Parenting penting. Parenting itu penting. Karena untuk menghindari hal-hal Hal seperti kayak gini nih, emang prank-prank si dua bocil ini nggak banget, ini nggak disebutin latar tahun berapanya kejadiannya. Ya mungkin ya maksudnya mungkin pas lagi hype-hypenya prank-prank dulu tuh. Bahkan 2019-2018 mungkin prank-prank sebelum COVID. Dan itu bikin stroke loh anjir. Stroke sampai meninggal lagi. Jadi itu? Stroke-nya sampai meninggal. Karena bukan penyakit main-main loh stroke itu. Oke. Next ya. Oh ini paling pesannya itulah, maksudnya jagainlah anak kalian dari tontonan kayak gini. Nggak usah, maksudnya jadi susah emang susah, tapi kalau kitanya cuek banget ya kayak gini gitu. Makanya kan di film itu ada 21+, ada 30+, ada 9+. Itu tuh orang tuanya tuh harus ngerti. Jadi biar bisa ngejagain anak-anaknya gitulah. Cuman kan memang yang susah di internet, Pan. Ya, apalagi zaman sekarangnya internet udah mudah, udah murah, udah lumayan cepet lah. Terus ini sih yang paling mematikan itu konten short sih. Konten short asli. Karena itu benar-benar sangat-sangat mudah untuk dinikmati, orang kita tinggal scroll dan sangat-sangat mudah untuk menggiring opini orang jadinya. Kadang mah orang yang nggak ahli dalam bidangnya, tinggal bikin short dianya ngebacot, orang-orang tuh bisa bisa percaya. Misalkan nih orang ngebacot soal kesehatan, padahal dia bukan dokter. Itu tuh kadang yang nonton tuh entah anak kecil atau orang tua bisa percaya loh, itu bahaya loh. Ya karena kan kadang orang tuh cuma butuh persetujuan, Pan. Jadi kita punya afirmasi gitu. Kita tuh punya pikiran apa gitu. Pas lihat opini sendiri. Pas lihat short, oh iya tuh kan bener gitu. Padahal yang di short itu nggak kredibel sama sekali. Nah gitu. itu adalah pertamanya dosa terbesar tuh dulu Google Bubble. Nah kalau kalian tahu Google Bubble, searching lah ini biar nggak lama. Karena searching aja Google Bubble itu awal algoritma kayak seperti sekarang tuh. Nah terutama untuk ini ya, untuk mama bapak ya, tolong jagain lah tontonan anak kalian ya. Oke lanjut nih. Nah untuk yang selanjutnya, guys, selanjutnya itu ada di film The Purge. Sebenarnya nyebutnya The Purge. Apa tuh film The Purge? Apa? The Purge? Jadi Purge kan? Nah di film ini tuh jadi ceritanya di Amerika. Jadi ada satu malam dalam 1 tahun, itu orang tuh bebas buat bunuhin siapa aja, nggak masuk penjara. 1 hari tanpa aturan. 1 malam sih. 1 malam tanpa aturan. Berarti itu 24 jam. Enggak. Nah, oke. Premisnya seperti itu. Nah, ceritanya kayak gini. Mananya? Nah, ini nih. Yang belum pernah menonton The Purge, film ini mengandaikan apabila di Amerika ada sebuah hari di mana orang bisa berbuat kejahatan seenaknya tanpa perlu takut masuk penjara. Kejahatan tersebut termasuk pembunuhan. Ya jadi mau maling, mau ngebunuh bebas. Maling mah nggak tahu deh. Nah, ada seorang laki-laki namanya Jonathan Cruz, pemuda dari Indiana, tampaknya meyakini kisah rekaan itu sebagai sebuah kenyataan. Ia melakukan pembunuhan beruntun selama 4 hari gara-gara film ini. Ia mengirim pesan kepada kekasihnya dengan menggunakan The Purge sebagai referensi. Anjay. Udah punya kekasih berarti orang dewasa kan? Orang dewasa. Tapi nah gitu Bekianya. Kadang influence itu sangat-sangat berbahaya ya. Ya jadi walaupun yang bikin ya udah tentu yang bikin film nggak niat jahat. Udah pasti buat itu hiburan gitu. Yang bikin film teh ya yang bikin itu nggak ada niat untuk menggiring opini. Niatnya dia cuma bikin hiburan aja bisa jadi belok kayak gini, apalagi yang memang niatnya menggiring opini gitu. Itu si Jonathan aneh oge sih sebenarnya. Kriminal guys ini. Terinspirasinya dari film, maksudnya selama 4 hari berturut-turut dia bunuhin orang. 4 hari lagi dari film aja cuma semalam. Jadi dia 4 hari itu udah tuh yang punya film aja protes. Willow Weekend aja. Kasihan juga kekasihnya si Jonathan tuh. Tapi nggak kasihan sih. Itu maksudnya kok bisa kepikiran, maksudnya teh berpikiran bahwa ini teh
film ini tuh kenyataan gitu. Kalau mau gini, kalau mau berandai-andai, sorry dipotong. Kalau mau berandai-andai dalam pikiran we ya tuh. Kalau mau imajinasi mahnya Dalam imajinasi we, jangan pernah diaplikasikan pada kenyataan mudah-mudahan orang. Ah, tolol ini mah. Kalau lanjut lah. Lanjut. Ini Ini yang mah terakhir. ya. Oh, itu males itunya bahasnya. Ini yang terakhir ya. Ini kayaknya konyol lagi nih. Lagi-lagi terinspirasi vampir. Jadi, percaya atau enggak, lagi-lagi vampir menjadi inspirasi seorang untuk melakukan kejahatan. Oke. Daniel Sterling mengaku menonton Interview with the Vampire. Brad Pitt lainnya. Bukan. Salah Brad Pitt sa. Iya, saya sih namanya itu. Mana? Ya Brad Pitt ini. Ini Brad Pitt gitu. Brad Pitt guys. Brad Pitt. Ya, salah, si pemerannya Brad Pitt. Ya tau searching lah, komen lah nanti kalau salah. Sterling mengaku menonton Interview with the Vampire sehari sebelum ia mencoba membunuh kekasihnya yang sudah 8 tahun ia pacari. Oke, 8 tahun. Sebabnya ia ingin meminum darah kekasihnya itu. Ia lantas menusuk kekasihnya dengan pisau sebanyak 9 kali dan meminum darahnya. Beruntungnya, sang kekasih berhasil selamat. Pengacara Daniel mengklaim bahwa kliennya sakit jiwa dan sangat terobsesi oleh film vampir yang dibintangi Tom Cruise dan Brad Pitt tersebut. Oke, kan. Dia Tom Cruise dan Brad Pitt dalam satu film, coy, mahal ya. Oke, gitu. Dan yang nontonnya malah begini. Memang sakit jiwa emang benar sih kata pengacaranya meureunnya. Emang itu mah sakit sih si sahabat teh, si Sterling ya. Si Daniel Sterling. Dari tadi nama-nama pemain bola KB. Kayak si Gonzales, kayak si Thierry, ayeuna si Sterling. Kayak loba itu tadi. Jika nama ya teteh, orang yang gagal jadi pemain sepak bola jadi aneh. Maksudnya gimana tah? Udah tahu aja teh. Nah, men 8 tahun, 8 tahun coy. pacaran 8 tahun. Cuma buat apa dia ditusuk terus mau diminum darahnya. Gara-gara terinspirasi dari film. Daripada minum darahnya, coba kopi. Ada kopi, ada wine. Ya, maksudnya banyak lah minuman-minuman yang segar teh selain darah. Ya, tapi kan ini memang konteksnya memang kelainan jiwanya. Kelainan jiwa itu mah gara-gara film orang gila nonton film. Makanya sebenarnya apa sih daripada horor yang setan-setan, yang kayak gini tuh lebih nakutin tahu. Asli. Karena bisa terjadi di dunia nyata. Di dunia nyata bisa kejadian sama siapa aja termasuk kita. Makanya gua kan pernah bilang kan ke Oji kalau gue tuh lebih takut film slasher atau film-film bunuh-bunuhan dibanding film horornya film hantu gitu. Karena film bunuh-bunuh hantu bisa terjadi di dunia nyata. Kayak gini aja, kayak beberapa tadi orang yang udah kita sebutin kan sebenarnya kalau dari sudut pandang kita gitu kan itu teh nggak mungkin ada orang yang ngelakuin itu yang kayak di film-film, kan nggak masuk akal. Buktinya ada. Buktinya ada yang ngelakuin, makanya gue lebih takut film-film pembunuhan tuh. Dan itu bisa, selain bisa kena ke siapa aja, dan yang ngelakuin juga bisa siapa aja. Tadi siswa SMP, bocil, cewek, sampai orang dewasa tuh. Sampai orang dewasa, bocil SMP, siapa yang ngira tuh bisa kayak gitu? Orang dewasa juga sebenarnya siapa yang ngira udah dewasa tapi pikirannya masih nganggap film itu beneran gitu. Ya semoga buat buat reminder kita, kalau bisa aja buat reminder kita untuk selalu lebih berhati-hatilah. Ya, dan apapun bisa terjadi guys. Jadi kalian harus lebih berhati-hati dan ingat, film itu jadikanlah sekedar hiburan, ambil positifnya. Kalau ada positifnya kalian ambil aja positifnya, kayak film-film positif ya ambil aja positifnya. Tapi kalau yang kriminal-kriminal ya ulah lah. Nanti kalian dipenjara dan merugikan orang lain dan keluarga kalian juga dan diri kalian sendiri.